Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semuanya dimanapun kita berada. Dan selamat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di gereja kita masing-masing. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dengan judul Memberi dengan Kerelaan dan Sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti berharap bahwa persembahan yang kita berikan saat beribadah di gereja, entah itu persembahan untuk kolekte, persepuluhan, membantu hamba-hamba Tuhan di pedesaan, menjadi sponsor untuk ladang misi, persembahan untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Saya percaya kita berharap bahwa persembahan kita diterima oleh Tuhan dan menyenangkan hatinya. Namun yang menjadi pertanyaannya buat kita adalah, apakah persembahan yang kita berikan itu kita berikan dengan hati yang tulus, murni dan sukarela, atau kita memberikan persembahan itu oleh karena terpaksa, atau supaya kita beroleh pujian dari manusia, sehingga nama kita kian populer dan kita mendapatkan gelar yang baru, yaitu sebagai seorang dermawan yang baik hati. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang dikoreksi Tuhan Yesus dalam Matius 23. Tuhan katakan semua yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika apa yang kita persembahkan itu ingin diterima oleh Tuhan, maka kita harus memberinya dengan rela, dengan tulus dan sukacita, tanpa ada motivasi yang terselubung di balik itu. Dan jangan sampai kita memberikan dengan terpaksa atau karena dipaksa oleh pihak lain. Jika tidak, maka persembahan kita tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan dan juga tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Mungkin saja dengan persembahan yang kita berikan orang lain disenangkan, tetapi belum tentu hal itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 3, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bapak, Ibu, Saudara kasih, mari kita belajar seperti Daud yang senantiasa memberi persembahan kepada Tuhan dengan tulus dan rela. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari jangan sekali-kali mencari pujian dari manusia ketika kita memberi persembahan, tetapi carilah pujian dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak melihat betapa besar atau kecilnya persembahan, namun Tuhan kita melihat motivasi kita dan ketulusan hati kita. Untuk itu mari jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi sampai kita menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerima. Lukas 12:48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita berikan persembahan kita dengan hati yang tulus dan rela. Dan saya percaya hal itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak, Ibu, Saudara. Selamat beribadah dan melayani Tuhan. Shalom.